Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya. Seperti biasa, kalau Bangke buka mulut, pasti ada saja statement yang ngawur dan bahkan jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ngomong-ngomong kita sedang bahas Bangke. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Kali ini dia buat statement yang menjadi bumerang bagi teman dakwahnya. Sebagaimana sebelumnya, dia membuat statement yang justru menyerang Ustadz Menakem Ali, soal kata Injil. Kali ini dia buat statement yang menyerang Ustadz lain. Ingat, kita tidak sedang adu domba, kita sedang menunjukkan bukti jejak digital. Berikut video pernyataan Bangke. Ketika ada statement, Isa bukan Jesus, berarti dia bukanlah orang. Pertama, bukan Islam. Kenapa? Al-Quranul Karim dalam bahasa Inggris menyebut nama Isa alaihissalam Jesus. Peace be upon him. Peace be upon him. Baca. Ya. Jesus, son of Mary, peace and blessing be upon him. Baca Al-Quran bahasa Inggris. Ya, baca Al-Quran bahasa Inggris. Kita sudah dengarkan bersama, bagaimana Bangke katakan bahwa, jika ada orang yang mengatakan Isa bukan Yesus, artinya orang itu bukan Islam. Apa yang menjadi dasar Bangke mengatakan Isa adalah Yesus? Berdasarkan terjemahan Quran bahasa Inggris yang menerjemahkan Isa menjadi Yesus. Semoga Bangke ini tidak ketemu dengan Ustadz Yusuf P, yang mengatakan, memang agak susah sama teman kita satu ini gitu. Dia udah salah tapi masih ngotot gitu. Yang namanya Al-Quran ya kawan ya, diturunkan dalam bahasa Arab. Nah ini Al-Quran yang saya bukakan nih mushafnya. Semuanya berbahasa Arab ya. Dengan dasar dalil Quran surah Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Al-Quran itu kami turunkan dalam bahasa Arab agar kamu mudah mengerti. Nah, ini bahasa Arab kayak gitu. Bagaimana kita menerjemahnya ke dalam beberapa bahasa? Maka ada ilmunya. Nah, belajarlah ilmunya tersebut gitu kawan. Jadi kalau Anda mau menampilkan sama saya dalam terjemahan bahasa Inggris, sudah saya bilang di video saya, Al-Quran itu berbahasa Arab, bukan terjemahan. Ya, mau dia diterjemahkan ke Inggris, mau dia diterjemahkan ke Indonesia. Kalau sudah diterjemahkan ke Indonesia, itu bukan Al-Quran. Teks originalnya berbahasa Arab gitu ya kawan ya. Nah, jadi menurut Ustadz Yusuf P, Quran itu bukan terjemahan, tapi Quran itu dalam bahasa Arab. Tapi anehnya Bangke mengambil rujukan dari terjemahan bahasa Inggris, untuk membenarkan posisinya bahwa Isa sama dengan Yesus. Berikut ini adalah video seorang Ustadz, yang tidak setuju dengan pernyataan di mana Isa adalah Yesus. Tentunya teman-teman sudah kenal Ustadz Mualaf ini. Yesus bukan Isa, Isa bukan Yesus. Prinsip teologi itu yang harus didebat. Tapi yang sering debat saya lihat di YouTube itu, satu bukan ahli Islam, satu bukan ahli Kristen. Jadi Isa diidentikan dengan Yesus, Yesus diidentikan dengan Isa. Nabi yang terakhir gagal itu dari 123.999 nabi bernama Yeshua Hamasyah atau Isa Al-Masih, dalam bahasa Kristennya Yesus Kristus. Tapi jauh panggang dari api antara langit dan bumi. Apabila kita menghubungkan antara Isa dengan Yesus, Yesus dengan Isa, tidak ada hubungan. Tidak ada hubungan Isa dengan Yesus. Nggak ada hubungan. Kenapa kita menyebut-nyebut itu Yesus, Isa? Nggak ada. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Yahya Waloni, di mana, dalam ceramahnya, dia katakan bahwa Yesus bukan Isa dan Isa bukan Yesus. Dia juga katakan Isa dan Yesus tidak ada hubungan. Kalau saya sih, setuju dengan Ustadz Yahya Waloni. Karena Isa dan Yesus memang jauh panggang dari api. Sejarahnya saja berbeda, bagaimana mungkin bisa diklaim sama? Tadi kita dengarkan bersama pernyataan Bangke, di mana, kalau ada orang yang mengatakan Isa bukan Yesus, artinya orang itu bukan Islam. Pertanyaan kita adalah, apakah Ustadz Yahya Waloni bukan Islam? Teman-teman bisa simpulkan sendiri.
Kepada saudaraku yang aku hormati, para ustadz apalagi, para ustadz kiai yang sering bilang Kainama itu berhujah kepada Bible katanya. Sampai bilang Isa adalah Jesus. Banyak. Ada juga yang kirim YouTube. Ada banyak. Kainama itu apa itu? Mualaf memalukan Islam. Ada yang bilang gitu Ustadz. Badannya gemuk. Iya. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Karena saya pernah ketemu beliau dan beliau nggak ngomong apa-apa tuh sama saya. Tapi kalau di YouTube, dia bilang Kainama memalukan umat Islam. Saya mau bilang sama Tuan Guru Ustadz yang bilang begitu di YouTube. Maaf ya. Anda nggak tahu apa-apa soal Bible. Maaf, jangan marah. Ketika ada muslimin atau para ustadz, ustazah atau siapapun yang mengaku dirinya ahli, akademisi di bidang religi, di bidang agama Islam, lalu bilang Jesus is different from Isa alaihissalam, Jesus berbeda, maaf. Anda nggak tahu apa-apa ternyata. Maaf ya, Anda menunjukkan sama orang-orang Anda nggak tahu. Jadi udahlah stop lah bikin yang aneh-aneh. Nanti orang tahu, oh dia nggak tahu apa-apa. Barusan kita dengar bersama, bagaimana Bangke mengatakan bahwa ada ustadz yang mengatakan bahwa Bangke mualaf memalukan Islam. Mungkin yang dimaksud adalah ustadz berikut ini. Namanya itu mendengar ya ceramah-ceramah beberapa ustadz-ustadz mualaf yang kemudian terkadang terlalu berlebihan dalam menceritakan latar belakang kekristenannya dia. Kalau setelah dia masuk Islam, ya apa adanya ya dia ceritakan kegiatannya dia, it's okay. Ini jujur, tidak ada masalah. Cuma yang jadi masalah adalah banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia buat, yang ketika dia menceritakan latar belakang sebelum dia masuk Islam atau latar belakang ketika jadi Kristen. Sehingga ini yang membuat kita jadi malu di hadapan orang-orang Kristen sendiri. Ya akhirnya mohon maaf lahir batin, sampai ada pihak-pihak orang Kristen ya, baik dari Katolik maupun Protestan yang kemudian mengklarifikasi. Oh itu tidak benar si itu mantan pendeta. Oh itu tidak benar si itu lulusan Vatikan. Oh itu tidak benar si ini adalah mantan pastor. Oh itu tidak benar si ini. Jadi kita kebalikannya. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan Ustadz Yusuf Ismail, di mana dia tidak suka dengan beberapa ustadz mualaf yang tidak jujur menceritakan masa lalu mereka. Justru setelah dikonfirmasi apa yang dikatakan tidak benar, Pak Ustadz Yusuf katakan, justru itu memalukan Islam. Saya tidak tahu, apa Ustadz ini yang dimaksudkan Bangke. Tapi yang dikatakan Ustadz Yusuf, persis seperti pengakuan Bangke yang katanya sekolah di STT Jakarta. Tetapi STT Jakarta buat pernyataan sebaliknya, di mana tidak punya murid bernama Agustinus Kainama. Jadi, sekarang, Bangke dan Aristo punya dua pekerjaan rumah. Pertama soal kata Injil yang disampaikan Ustadz Menakem Ali, dan juga Isa bukan Yesus oleh Ustadz Yahya Waloni. Silakan dibuatkan sesi live, agar umat tidak bingung, mencari tahu mana yang benar. Semoga video ini ditonton Saudara Aristo. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bangke. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Sepandai-pandai kita menyembunyikan bangkai, satu saat juga bau bangkai itu akan tercium. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.